Ya, kira-kira Bapak Ibu dapat pengalaman apa dari video ini? Silakan tulis di chat atau ngomong langsung boleh, silakan. Siapa yang ingin berpartisipasi boleh. Kira-kira Bapak Ibu dapat apa dari video ini? Boleh lewat Anda buka suaranya boleh atau Anda tulis juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Nah, belum ada yang tulis ya. Oke, sukses itu banyak rintangan, Bu Anggun. Siapa lagi? Ya, Bu Anggun bisa minta hadiah sama Pak Denny ya. Meskipun hadiahnya sederhana, semoga bermanfaat. Kalau nanti Bu Anggun closing, saya tidak minta apa-apa ya Bu Anggun. Oke, pantang menyerah, tetap fokus pada goalnya. Meskipun harus naik ke atas gunung yang tinggi, Bu Cynthia, Mami Cynthia. Untuk menjadi sukses harus kuat. Kemudian orang yang semua orang itu pernah namanya kecewa, takut, gagal, tetapi terus berusaha untuk anak, ibu, orang tercinta karena hebat butuh perjuangan. Terima kasih Bu Anggun, terima kasih Bu Foni. Sukses itu tidak mudah, sakit, kekecewaan, perjuangan. Tapi guys, nikmatnya luar biasa. Bu Yuli, terima kasih. Ada lagi yang ingin cerita lagi Bapak Ibu? Kadang kita cuma prinsipnya video ini persis seperti perjuangan kita di Prudential. Bapak Ibu kalau mungkin ada yang tahu, saya bergabung tahun berapa? Tadi di sandipan saya ada, siapa yang tahu? Silakan ditulis di kolom chat. Nanti yang tahu bisa dapat 2. Kenapa? 2010. Oke, siapa lagi? Salah misian. 2007, siapa yang 2007? Nanti minta hadiahnya ke Pak Denny ya. Oke, terima kasih. Berarti semua pada jelas. Silakan sekarang Bapak Ibu tulis di chat. Bapak Ibu juga tulis di agendanya Bapak Ibu. Apa dreamnya Bapak Ibu? Karena prinsipnya itu kita laporkan semua ini ke leader kita. Kemudian kita catat apa yang kita telah tulis dan kita umumkan. Silakan siapa yang berani mengumumkan. Kalau saya ingin mempromosikan 1AD tahun ini. Saya juga ingin mempromosikan 1AD dan 1AAD. Semoga Tuhan mengabulkan. Startup Leader Bu Anggun, semoga dapat promosikan 2AD dan 2AD dan 2AAD. Luar biasa Bu Anggun. Saya masih belum 2AD karena AAD saya masih baru 1. AD promosi Bu Ika AD dan mempromosikan 1 AAD terkabullah. Pak Mariono AAD tahun ini. Bismillah, Allah mengaminkan Bu Anggun. Oke, Pak Denny 2 AAD. Luar biasa, saya kalau bisa juga 2 AAD. Mempromosikan 1 AD dan AD tahun ini Bu Yuli. Oke, Pak Agung, Bu Ratna AD tahun ini. Siapa lagi yang ingin mengumumkan? Oke, 1 AD dan 2 AAD Pak Ahmad Koan. Semoga terkabul ya Koan. Pak Ahmad Koan. Oke, siapa lagi yang ingin cerita? Oke, Pak Iwan promosikan 1 AD dan promosi AD. Puji Tuhan. Iya, kalau AD itu enak, lebih besar lagi kita bisa dapatkan. Kemudian banyak yang malu kok, ndak usah malu, ngapain? Kan kita cerita gini kan
Kalau misalnya Bapak Ibu video ini nanti diupload di YouTube, kira-kira keberatan enggak? Kalau enggak keberatan, silakan ditulis tidak. Supaya ini banyak orang yang tahu, kita umumkan Pak Rizal AAD tahun ini. Pak Agung mempromosikan 2 AD. Bu Yuli Forikul Komaria AAD tahun ini. Oke, terima kasih Bu Ika kalau saya nanti izin untuk upload di YouTube supaya banyak orang yang mendoakan kita ya Pak Agung. Terima kasih. Kalau tidak, silakan sudah ditulis dream Anda. Nggak keberatan. Terima kasih. Oke. Dan jangan lupa Bapak Ibu harus selalu catat di agenda. Mau di agenda, Bapak Ibu mau tulis di tablet, terserah, nggak apa-apa. Silakan diunggah Pak di YouTube. Oke, nanti Bapak Ibu bisa kasih nomor teleponnya Bapak Ibu supaya mereka juga bisa apabila ada teman-teman di Gresik bisa bergabung di bisnis Prudential, bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian. Bisa menghubungi Pak Ahmad Koan, bisa menghubungi Pak Agung, bisa menghubungi ke Mami Cynthia. Siap dimasukin biar ingat goalnya Ko Joni Amin tercapai. Terima kasih. Saya pun juga sedang berjuang. Sama-sama kita berjuang Bapak Ibu. Jujur aja untuk mempersiapkan slide ini saya perlu waktu beberapa hari. Pipis beberapa kali, Coach JJ, Pru, dahsyat, luar biasa, terima kasih, Pak Agung, Bu Ratna. Dan setelah Bapak Ibu catat di dreamnya Bapak Ibu, oke, terima kasih Pak Ahmad. Saya ingin bertanya sekali lagi. Misalnya, saya ingin pendapat yang jujur, Bapak Ibu tulis di chat, enggak perlu Bapak Ibu tulis di agendanya Bapak Ibu. Dan inilah awal saya bergabung. Menurut Bapak Ibu, kalau ada orang foto seperti ini, fotonya gambaran seperti orang bagaimana? Misalnya, oh Madesu Pak, masa depan suram. Yang jujur pasti masuk surga, sama-sama berjuang ya Ko Joni. Iya, kita semua pasti bisa. Kondisi pandemi yang luar biasa ini akan membuat kita lebih luar biasa. Dan Bapak Ibu, apabila kita tidak bisa menghadapi pandemi atau new normal kondisi seperti ini, kita bersahabat dengan mereka. Kita berjuang bersama-sama dengan mereka gitu ya. Dan apabila Bapak Ibu bisa closing, Bapak Ibu adalah orang yang luar biasa. Silakan tulis di chat. Diragukan untuk sukses kok. Betul, Bu Anggun, betul wajah ini. Kira-kira ada yang lebih sadis lagi kata-katanya? Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Mau ngomong di chat juga boleh. Atau mau ngomong langsung boleh. Kalau ada foto seperti ini, menurut Bapak Ibu, foto ini menggambarkan seperti apa Bapak Ibu? Ngenes, betul, ngenes. Ini dulu saya salah ngasih foto. Foto sembarangan saya kasihin, saya setorkan ke AAJI. Jadi jawabannya ngenes. Kenapa? Karena di sertifikat saya tulisannya gini. Fotonya ya ini. Di kartu AAJI saya juga ini, melas. Sedih banget kayaknya kok. Wah ini rodok santun Bu Yuli, makasih ya. Tapi saya perlu jawaban jujur. Betul, sangat meragukan kok. Melas. Culun sekali. Culunnya kayak apa ya Pak? Bu Anggun, BK. Oke, melas. Apalagi? Wajahnya kurang semangat ya kok. Wajahnya bikin kasihan, iya. Tapi kasihan gini bisa closing 25 juta sebulan. Pernah? Oke. Sering puasa. Enggak sering puasa. Sering nggak punya uang, betulnya jawabannya. Oke. Lugu. Ya puji syukur Pak Iwan, rodok santun, tapi jawaban yang polos, jawaban yang betul-betul. Maaf, enggak apa-apa, Pak Mariono, enggak apa-apa, betul. Oh, 25 juta per bulan, keren banget, nanti saya cerita ya. Orang susah percaya, apakah uang saya nanti bakal dibawa lari atau enggak. Wajahnya orang susah, Pak Ahmad, betul. Luar biasa kok, closing 25 juta per bulan, polos, tapi perlu waktu, Bapak Ibu ya. Oke. Kira-kira pertanyaan selanjutnya, apakah orang tersebut Bapak Ibu tetap mau rekrut atau tidak? Silakan ditulis. Kalau ada wajah seperti ini, apakah Bapak Ibu tetap mau rekrut atau tidak? Gak masuk nominasi, betul. Tetap direkrut. Bu Rini karena sudah tahu kalau saya closing 25 juta per bulan. Pak Mariono direkrut saja boleh, Bapak Ibu.
boleh. Tetapi gini ya, pastikan jangan sembarang rekrut di zaman sekarang Bapak Ibu. Di zaman susah ini jangan sembarang rekrut karena banyak orang yang melarikan uangnya nasabah. Jangan. Jadi perlu hati-hati. Direkrut saja, tapi dimonitor terus. Oke, Bu Rini, WKWK, mau Pak? Kalau saya hajar bleh. Saya rekrut kok, kasihan lihat wajahnya, hahaha. Tapi kalau sering utang gimana nanti? Mami Cynthia, ya direkrut wajahnya melas tapi tulus. Terima kasih, ada secerca harapan, namanya Skystar, bersinar meskipun siang atau malam tetap bersinar. Rekrut karena kasihan boleh, tapi siap-siap menderita ya Bapak Ibu. Tetap yang penting ada kemauan dan niat. Gimana Bapak Ibu bisa lihatnya Pak Iwan? Wajah seperti ini. Tetap rekrut. Oke Pak, lebih hati-hati betul. Karena nggak semua wajah yang bagus atau wajah yang jelek berhasil atau enggak, kita enggak pernah tahu. Rekrut dengan pantauan, betul Pak Ahmad Koan. Saya rekrut wajahnya polos banget. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa ya kalau makan di 369 ya. Oke, tetap direkrut, dipermak penampilannya. Hehehe. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan yang Bapak Ibu bilang rekrut, puji syukur. Yang nggak bilang rekrut, ya nggak apa-apa. Akhirnya orang tersebut bisa ketemu sama Presiden Direktur Pak Willem Kwan. Bisa ketemu sama Pak Edi Tyson. Bisa bertemu dengan Pak Artono Cejiang, bisa ketemu sama Pak Angko, bisa ketemu sama Ricky, leader Anda, bisa ketemu sama Pak Martinus, orang yang luar biasa. Ini orang yang kenal di Surabaya. Tetapi saya juga bisa minta foto bareng, mumpung ketemu Pak Hawari sama istrinya, mumpung ketemu sama Pak Damai, ketemu sama Pak Haryanto, ketemu sama, lupa saya namanya, mungkin Mami Cynthia tahu ini siapa ini yang keempat dari kanan ini. Ketemu sama Pak Handoyo yang bisa closing MDRT, TOT, COT setiap tahun. Ketemu sama Pak Robert Theos. Dan Bapak Ibu, orang tersebut bisa berangkat ke luar negeri. Luar biasa. Ini betul-betul bukan gambar loh ya Bapak Ibu. Ini saat saya di pesawat saya motret. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ini fotonya, ini buktinya. Ini bukan Ken Pak ya Bapak Ibu, bukan Kenjeran Ria Pak, bukan. Tetapi ini betul-betul Paris Bapak Ibu. Yang setuju ini Paris, katakan tulis Paris. Terima kasih Pak Ahmad Koan, keren Ko Cici, terima kasih. Cuma pertanyaannya kenapa kok cuma sekali Pak Mariono? Cuma sekali bisanya. Nggak bisa berulang-ulang. Nah kalau orang yang memang betul-betul konsisten, harusnya bisa dapat berulang-ulang. Nah saya punya leader namanya Pak Edi Tyson, sempat berkata sama saya begini, Ko Joni mesti harus jadi contoh sama agent-agentnya. Kenapa? Karena Ko Joni juga harus kasih contoh kalau Ko Joni juga bisa berprestasi. Bukan cuma sekali saja ke Paris. Ke Paris itu saya bersyukur sama Tuhan. Tetapi jangan cuma sekali gitu ya. Nah, saya akhirnya bisa ke ini apa ya? Saya lupa namanya. Kemudian bisa ke Hong Kong juga. Ke kantor pusat Prudential yang ada di East Sim Sat Timur, dekat di daerah Kowloon situ. Luasnya kalau Bapak Ibu tahu SO mungkin 2 kali 3 kali dari SO. Itu ruangannya yang ada di Hong Kong. Lah kalau di East Sim Sat East itu tempat yang boleh dikategorikan mahal. Segitiga emas. Lihat dari luarnya bisa kelihatan laut. Luar biasa. Di sini ada Prudential Tower ini yang di bagian atas sendiri ini. Ini Prudential Tower. Ini saat saya di kantor MDRT. Itu satu gedung gitu ya. Namanya Prudential Tower. Terus kemudian ada kantor MDRT. Saya bisa jalan-jalan ke Macau. Saya bisa jalan-jalan ke Hong Kong karena bisa dapat 15 TKW yang bayar sama saya, yang menghantarkan saya ke Star Club itu di detik-detik terakhir. Nah, akhirnya orang tersebut bisa mempromosikan satu SUM dan satu UM. Pertanyaannya Bapak Ibu, tetap direkrut enggak Bapak Ibu? Silakan tulis.
Orang yang tersebut tadi wajahnya yang melas tetap, iya Pak Ahmad Koan tahu kalau berhasil ngerekrut dan mempromosikan satu SUM dan SUM. Tapi bagaimana di awal Pak Ahmad Koan tahu kalau orang tersebut bisa atau tidak? Bu Anggun, terima kasih, tetap direkrut. Pak Mariono, tetap direkrut. Baik. Kalau tahu ini, kalau nggak tahu, pasti direkrut dong. Iya, Mami Cynthia, karena ngeliat profilnya seperti ini. Rekrut aja, kayak penumpang bus, betul. Tetapi saya tetap diingatkan, rekrutnya rekrut yang bagus, supaya kita punya kualitas persistensi juga bagus. Kita juga punya kualitas untuk omset unit bisa bagus lagi. Coba rekrut, siapa tahu jadi. Betul, dimonitor ya Pak Agung, Bu Ratna, tetap kita monitor. Tetapi Bapak Ibu, saya cuma kepingin pesen ya, jangan kita berharap cuma 2 orang ini saja. Rekrut aja, dipantau, betul. Kalau nggak tahu, tetap direkrut sambil kita lihat hot buttonnya. Betul itu Mami. Coba rekrut, siapa tahu jadi. Pak Agung, Bu Titin, karena kita nggak tahu nasib seseorang, betul. Tahun lalu saya ngerekrut 30 orang dari Herawati ini yang kanan yang kecil, yang promosi SUM, promosi UM 2013. Ini fotonya Mami ada ini 2013. Mami waktu itu promosi apa di tahun 2013? Silakan tulis. Kan direkrut diwawancara dulu kok. Nah, betul Pak Mariono, diwawancara. Nggak boleh asal rekrut. Nggak boleh asal, oke, karena kamu kasihan ya, jangan. Karena kalau kasihan, kita bakal jadi lembaga sosial. Diutangi, kemudian nggak dibayar, kita sakit hati. Kita mesti harus siap. Jadi, kualitas kita tingkatkan. Sebagai contoh gini Bapak Ibu. Dulu, saya punya penghasilan itu 750.000. Anak saya sekolah itu kalau nggak salah 600.000. Padahal itu masih playgroup. Lah, kalau orang itu bilang, Kojon, promosi agency manager, Mami Cynthia. Kalau orang gila, kalau saya ini orang gila dan gendeng. Jadi miring gini loh. Orang income-nya 750 disekolahkan anak yang 500-600 ribu. Jadi itu sebetulnya cari susahnya sendiri. Tetapi ternyata saya pindah ke komunitas. Sekolahnya itu National Plus. Terus kemudian sampai anak saya SMP sekolah di IPH ya, jadi Intan Permatahati itu terkenal mahal. Sekarang kalau nggak salah 2,5-3 jutaan per bulan. Jadi, tapi di situ saya dapat komunitas yang baru. Komunitasnya apa? Kalau misalnya kita sekolahkan anak di sekolah yang murah-murah, kemampuan orang tuanya juga pasti murah-murah untuk bayar polis asuransi. Nah, singkat cerita, saya waktu itu jadi booster. Booster itu kayak wakil dari sekolah ngomong ke orang tua, kemudian saya ditelepon. Saya satu-satunya booster laki-laki, yang lainnya perempuan semua. Jadi saya James Bond Bapak Ibu. Nah, singkat cerita saya ditelepon, Ko Joni, boleh enggak saya tolong dibuatkan? Waktu itu anak saya sudah SD atau SMP 2 juta setengah gitu yang sekolahnya. Tolong dibuatkan asuransi buat aku 2 juta saja ya. Bapak Ibu kira-kira tahu closingnya berapa akhirnya? Coba ditulis Bapak Ibu. Kira-kira yang tepat nanti dapat bolpen stylus 2. Bukan bolpen ya, pen stylus 2. Silakan. Nanti kalau kurang saya kirimi lagi dari Surabaya. Kira-kira closingnya berapa? 350. Oke. Siapa lagi? Masih belum betul. Jadi Pak Denny tetap dapat 2 Pak Denny. 500. Salah. Bu Rini salah, Bu Ika 500 salah. Berapa per bulan? Dia mintanya pertama kali 2 juta. Closing 1 juta. Lebih baik Pak Mariono, tapi masih salah. Closing 5 juta Pak Rizal, belum, salah. Bu Rini belum, 1 juta belum. Bu Ika 1,5 belum Bu. Ayo ditambah lagi. Pak Agung 3 juta, 25 juta. Oh bukan di IPH. Ini saya closing 25 juta sebulan. 450, 750. Oke, 3 juta. Closingnya 7 juta 650, top up 200 juta Bapak Ibu. Wow, kenapa kok bisa begitu? Karena saat itu saya masih naik Vespa Bapak Ibu. Waktu itu saya
mengawali karir naik Vespa, kemudian ternyata orangnya itu betul Mami Cynthia, orangnya kasihan sama saya. Tapi kasihannya 7.650 top up 200 juta. Itu betul-betul hidup saya mulai lebih enak. Oke, kan sebelum rekrut wawancara dulu. Oke, betul. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya, kira-kira di manakah ini? Bapak Ibu yang tahu silakan tulis di kolom chat. Oke, di Surabaya, betul. Tapi tempatnya Bapak Ibu, Tuhan Maha Baik. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Pak Agung. Wow. Pak Mariono Surabaya. Di rumah sakit, betul. Tapi masih kurang lengkap Pak Denny. Adi Husada, masih kurang tepat. RKZ Pak Mahfud, dapat 2 pen stilus. Yeay. Betul, di RKZ. Ini kejadiannya, saya punya nasabah ngalami stroke tahun 2010. Tadi saya bergabung tahun 2000 berapa Bapak Ibu? 2012 atau 2013 saya gabungnya Bapak Ibu? 2007 Pak Mariono betul, Ibu Ika betul. Nah di tahun 2010 saya punya nasabah stroke. Nah kira-kira di dekatnya patung Tuhan Yesus ini di bagian kirinya kalau kita lihat itu dia ada di situ dan yang ada kursi duduknya di ruang tamu. Nah pertanyaan berikutnya, di manakah ini? Terima kasih Pak Mariono 2007, berarti nyimak. Bu Ika terima kasih 2007 Skystar. Semoga terus bersinar. RKZ masih kurang tepat Pak Mariono, Bu Anggun. Darmo bukan Bu Anggun. Tepatnya itu di depan pintu RKZ. Depan pintu masuk RKZ. Wuhui. Oke, di jalan, iya betul. Di penyeberangan RKZ, betul Pak Mahfud. Oke, di jalan di Ponorogo. Oke, betul. Nah, Bapak Ibu, tadi saya ngawali pakai kendaraan apa Bapak Ibu? Silakan tulis di chat. Saya ngawalinya pakai kendaraan apa? Vespa, Bu Anggun. Oke. Nah, ini dia Vespa saya. Terima kasih Pak Agung, Bu Rini. Terima kasih Pak Denny, Pak Wawan, Bu Elo, Pak Ahmad, Koan. Oke, amin doanya Skystar Agency-ku. Amin. Terus bersinar. Nah, ini yang versi bagusnya. Tapi ini yang lebih lama, motor saya tahun 90 yang ini. Ini versinya kalau mungkin Bapak Ibu lebih kepingin dapat gambar yang lebih jelas. Pertanyaan berikutnya. Saya sering taruh di sini Vespa saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa? Vespa Excel. Lebih tepatnya Vespa ya Pak. Masih ada. Oke. Oh, enggak ada. Kalau misalnya ditanyakan masih ada Vespanya, enggak ada, sudah dijual. Kira-kira kenapa Vespanya? Biar gak kena parkir. Betul Pak Denny. Betul. Pak Denny nanti maskernya buat Pak Denny ya. Oke. Biar nggak kena parkir. Betul. Tidak akan hilang, aman-aman baik. Betul, karena Bapak Ibu tahu kalau Vespa itu businya di mana Bapak Ibu? Ayo coba dari gambar ini businya ada di mana? Tidak akan hilang, aman-aman baik. Karena gak mungkin dicuri orang. Di kiri, di kanan Pak Ahmad, tepatnya di kanan. Bapak Ibu tahu di sini ini tempatnya busi saya buka, businya saya copot. Supaya apa? Nggak hilang. Di box kanan, betul Pak Wawan. Businya, kabel businya saya copot dari businya. Jadi dia mau nyetater seperti apapun nggak akan bunyi. Saya waktu itu nggak punya Vespa, nggak apa-apa Koan. Pak Ahmad Koan nggak apa-apa. Nah, supaya nggak parkir, betul. Pak Denny dapat masker dari saya ya. Di dalam bungkusan itu ada masker. Di manakah ini? Jawabannya di mana Bapak Ibu? Silakan tulis di kolom chat. Di manakah ini? Siapa yang berani nulis di manakah ini? Kok fotonya bisa ditukar di layar besar ya? Kok kecil gambar bawahnya? Apa cuma saya saja? Bawah tangga.
di pagar halaman sekolah. Emang fotonya masih kecil ya teman-teman. Kok fotonya bisa ditukar layar yang besar? Gimana cara nukernya ya? Sorry ya kalau kurang pinter ya. Kenapa? Caranya sudah ya, oke. Di pagar rumah sakit RKZ, betul. Di bawah jembatan penyeberangan Bu Yuli, betul. Di bawah jembatan penyeberangan Bu Yuli, nanti malam boleh makan malam di rumahnya Bu Yuli ya, gratis Bu. Di pagar RKZ, di parkiran sekolah, bukan, masih di RKZ ini. Udah gede, Mami tinggal diklik aja foto yang bawah, oke. Mami tinggal diklik 2 kali, oke. Di BRI Tower, salah. Tepatnya di bawah penyeberangan depan RKZ. Nah, waktu itu Bapak Ibu, saya kepingin cerita tentang kehidupan saya. Nah, kehidupan saya ini, saya punya pengalaman. Waktu itu, uang saya tinggal 10.000 saja. Saya enggak punya uang lagi. Nasabah saya yang stroke tadi 2010 tadi itu sudah sebulan di rumah sakit. Saya hanya sering bawa surat keterangan dokter dan form klaim. Saya tidak bawa buah tangan. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa kok saya tidak bawa buah tangan? Menurut Bapak Ibu, kenapa kok saya tidak bawa buah tangan? Kenapa kok saya hanya bawa form surat keterangan dokter dan form klaim saja? Saya usahakan setiap minggu saya kunjungi no money, betul. Belum ada duit, betul. Komisi masih kecil, betul. Gak punya duit, betul. Gak ada uang kok, betul. Komisi saya kurang lebih 750 dan itu tanggal 10 udah habis. Saya ngasih istri nggak pernah. Untuk bensin saja, untuk makan saya saja nggak cukup. Saat itu saya punya uang 10.000. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan Vespaku jangan sampai mogok. Saya cuma minta sama Tuhan itu. Kalau Vespa saya bocor, nggak apa-apa. Karena Vespa ada ban serepnya. Itulah prinsip asuransi. Ada cadangannya. Dibuka, bannya yang bocor, diganti roda kehidupan jalan. Nggak bawa bonek, bawa kertas aja. Nggak ada duit. Masih komisi belum gede, betul. Nah, singkat cerita saya mau cerita tentang 3 lumpia goreng dan stroke. Nah, Vespa saya tadi Bapak Ibu sudah tahu, tak taruh di situ supaya nggak parkir. Parkir waktu itu kalau nggak salah 500 atau 1.000. Saya pikir kalau 1.000 saya harus uangnya tinggal 9.000. Nah, saya akhirnya ini di mana Bapak Ibu? Kalau di sebelah kanan saya ini itu Indomaret sekarang. Dulu yang saya tunjuk di sini ini ada rombong lumpia. Saya beli di sini. Kenapa? Karena yang di depan jembatan Lumpia Semarang itu yang sekarang pindah di Jalan Kutai, itu harganya 3.500. Uang 10.000 nggak bisa dapat 3. Kalau dimasukkan dos, oplok-oplok. Dimasukkan kresek, jelek. Akhirnya saya cari tukang jual lumpia di sini 2.500. Akhirnya saya dapat berapa lumpia Bapak Ibu? Uang 10.000 dibelikan lumpia harga 2.500. Dapatnya berapa? 4. Kira-kira banyak atau sedikit itu Bapak Ibu? Terima kasih Pak Iwan, Bu Sumati, terima kasih Bu Titin, 4. Banyak atau sedikit? Sedikit, betul Bu Anggun, sedikit. Nggak bisa saya kasihin. Kenapa? Nggak ada uang. Waktu itu kurang lebih saya jam 10. Sedikit, betul. Betul Pak Mariono, sedikit. Singkat cerita, saat masuk rumah sakit saya bawa dos itu, saya bilang, C, ini ada sedikit. Apa itu Ko Joni lumpia? Sorry ya C, sedikit. Kemudian lumpianya diterima, ditaruh di meja pasien. Dia harus ngerawat suaminya yang di bagian belakangnya, di atas pantatnya itu lubang sebesar bola tenis bisa masuk separuh. Atau apel yang tanggung medium separuh bisa masuk. Kenapa? Karena busuk. Sudah sebulan di rumah sakit dan pembersihannya kurang bagus. Kemudian kalau saya diminta, Ko Joni tolong cari sampo kering. Bapak Ibu kira-kira tahu sampo kering beli di mana? Sampo kering.
Mungkin ini bisa nambah buat wawasan Bapak Ibu punya nasabah yang mungkin sudah sebulan di rumah sakit. Apakah dia keramas? Tidak mungkin. Kalau dia keramas, luka semua. Orang kalau sudah berbaring sebulan, luka. Kira-kira belinya di mana? Silakan tulis di kolom chat. Kalau kita cari sampo kering, belinya di mana? Saya cari di toko obat, nggak ketemu. Saya toko kelontong, nggak ada Pak Mariono. Saya cari di salon, betul Bu Anggun. Saya ketemunya di Undaan Wetan. Di apotek nggak ada Bu Rini. Yang ada di salon. Saya carikan, kemudian saya belikan, kemudian waktu itu dikasih uangnya, saya belikan, kemudian akhirnya dia keramas. Saat dia keramas, terus kemudian nggak pakai air, samponya dikeramasin, kemudian dia pakai anduk dan boseknya atau ketombenya nempel di handuknya. Di pasar nggak ada Pak Ahmad Koan. Akhirnya singkat cerita, dia bawa kotak itu keluar ke tempat ruang tunggunya itu. Kok Joni, ayo dimakan. Waktu itu jam 11 siang. Uang saya ada atau tidak ada Bapak Ibu? Uang saya sisa berapa Bapak Ibu? Di dompet uang saya sisa berapa menurut Bapak Ibu? Tidak ada, habis. Waktu itu sebentar lagi waktunya apa Bapak Ibu? Setelah jam 11 waktunya apa Bapak Ibu? Waktunya makan siang, ada uang? Nggak ada. Saya sudah sering makan di gereja. Minta makan di gereja sudah sering. Saya minta minum di gereja sudah sering. Hari itu, andai kata saya ke gereja, karena nggak punya uang, pasti gereja saya tidak keberatan. Setuju Bapak Ibu? Tetapi saya malu. Kenapa kok saya sudah kerja di Prudential 3 tahun, nggak ada hasil. Hasilnya nggak banyak. Cuma jualan hasilnya nggak banyak. Apakah saya nggak ikut training? Ikut. Apakah saya nggak ikut sistem? Ikut, saya ikut. Tetapi kenapa kok saya nggak berhasil terus? Singkat cerita, karena sudah jam 11, lumpia tersebut tak ambil satu. Tak makan kunyah baik-baik. Untung Bapak Ibu dikasihin aqua, kalau enggak mungkin keserten ya. Singkat cerita, setelah selesai saya minum, saya pamitan. Cik, aku pamit Cik ya. Ada ketemuan. Kira-kira ada ketemuan atau tidak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ada ketemuan atau tidak? Enggak. Supaya apa? Lumpianya enggak jadi 2. Nah, pertanyaannya kenapa kok gambarnya yang satu ini 4 kayak gini, ini kok 3 kayak gini? Karena jawabannya saya enggak nemukan gambar lumpia yang kayak gini 4. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Karena saya enggak punya uang, akhirnya saya langsung jalan di sebelah kanan patung Tuhan Yesus. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hidupku kok gak enak gini ya? Enggak punya uang. Kerja di Prudential kok enggak punya uang? Kerja sudah 3 tahun, 2007 saya bergabung bulan Juli tanggal 31. 2010 nasabah saya masuk rumah sakit dan dia sebelumnya sudah di rumah sakit Siloam. Singkat cerita Bapak Ibu, luar biasanya sebulan saya ngerawat seminggu 2 kali bahkan 3 kali. Saya cuma bilang Pak, mohon maaf ya, aku Sabtu gak iso karena saya kerja di gereja. Kalau Minggu saya nggak bisa karena ibadah. Rebo sore saya nggak bisa, tapi hari lainnya saya bisa. Nah, masih berproses Bu Ika, betul. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan hidupku kok nggak enak. Ternyata Tuhan jawab. Ternyata keluarga yang stroke ini kira-kira kaya atau miskin? Keluarganya. Nasabah saya yang stroke ini nabungnya sama saya 500 kok Bapak Ibu. Bayarnya premi 500. Kaya betul. Akhirnya keluarganya itu closing sama saya. 2 polis, masing-masing 5 juta. Di situ napas saya mulai ada. Napas saya itu ibaratnya seperti bisa bernapas lega. Closing waktu itu 5 juta, hal yang luar biasa dan sampai sekarang masih enforce. Andai kata saya tidak lakukan servicing dengan baik, saya pasti tidak akan closing. Dan keluarganya mengenalkan saya 15 TKW, closing sama saya 500-an. Akhirnya saya bisa berangkat ke ke Paris. Jadi pada saat saya ada closingan seperti ada nasabah yang sakit gini, saya seneng. Kenapa? Bukan seneng nyukurin nasabah sakit, karena ada proses untuk closing yang kedua. Closing istrinya, closing anaknya, closing keluarganya, closing ke teman-temannya. Dan dia cuma bilang kayak gini, kamu beli mesti ambil Joni. Nah, kalau sudah kayak gitu itu kekunci. Saya pernah punya pengalaman gini. Saya wawancara sama Pak Edi Tyson, SB7. Wen, namanya Awen. Kamu kok bisa closing banyak sih? Ya gini kok Joni, saya
berusaha menabur dari nasabah-nasabah saya yang lama. Saya informasikan kalau dia dari HS ke PPH Plus dapat, dari yang belum punya jadi punya, dan lain sebagainya. Singkat cerita, luar biasa yang dia tabur gini. Kok Joni, Tuhan itu adil. Teman-teman itu loh yang pasang posting di status Instagram, saya yang nuai. Kenapa? Karena orang pasang status, nasabahnya Pak Awen ini, Pak Edi Tyson itu tanya sama Pak Edi, closingnya di mana? Kira-kira closingnya di mana? Terima kasih Bu Ika, mantap, seger kok Pak Ahmad Koan, kaya betul. Bu Rini luar biasa. Kira-kira pertanyaan saya tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Power of servicing, betul Pak Mahmud. Yes, luar biasa kok, terima kasih. Tapi Mami Cynthia 2013 promosi AM, saya masih SUM. Masih lama. Wah, loyal dan sabar banget kok. Kira-kira Bapak Ibu, saat saya closing, saat servicing, saya dapat closingan, ada upgrade-an. Jadi, jangan lupa kalau kita ini kerja memberikan jasa yang terbaik. Apakah saya tidak takut ke RKZ? Ya takut, pakailah masker Prudential. Sekarang saya pakai masker yang 35 ribuan, yang kalau ngomong tuh enggak ada jedanya gitu, bagus. Masker dari Korea saya. Wah, loyal, sabar banget kok. Terima kasih Pak Mariono, terima kasih Pak Agung. Nah, ini ada siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ini ada seseorang yang keren banget. Ada siapa? Silakan ditebak. Ini tahun 2013. Ada siapa? Luar biasa kesabarannya kok, terima kasih. Pak Mariono, loyal, sabar banget kok, terima kasih. Ayo, itu ada gambar panahnya, kira-kira siapa itu? Mami, betul. Mana gambarnya ini? Nah, ini promosi agency manager. Saya waktu itu promosi AM. Saya di sini loh Bapak Ibu. No, nggak ada gambar saya. Kenapa? Ya, masih SUM. Ini Herawati, UM saya. Ini Bu Rahma, SUM saya. Ini Bu Ida. Iya betul. Oh, Alata Mami. Loh, Bu Anggun nggak tahu. Ini Mami nih. Nah, oke, betul. Nanti minta hadiah di rumah masing-masing ya, yang jawab betul ya. Oke. Kita semua yakin sukses. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju katakan setuju. Oke. Kita semua pasti sukses kok. Kalau yang setuju katakan setuju. Tapi pertanyaannya, kenapa yang di panggung ini lebih sedikit daripada orang yang menonton? Setuju, setuju Pak Ahmad, Koan, Pak Agung, Pak Wawan, setuju, setuju. Kita semua pasti sukses. Kira-kira kenapa yang